Hey yo Bacoters, balik lagi bersama gua di channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Di video kali ini gue mau menceritakan alur film yang berjudul Last Straw, di mana pada kali ini kita akan melihat betapa mengerikannya teror di tengah malam yang berkedok prank berujung pada terjadinya pembantaian massal terhadap orang-orang tak bersalah. Penasaran kan bagaimana ketegangannya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja let's play. Film dibuka dengan menampilkan suasana kacau dan berantakan di sebuah restoran, serta adanya mayat dipenuhi darah dan terdengar suara seseorang menelpon 911 untuk meminta bantuan. 911, my friend's hurt. Man, there's just blood everywhere. The Night Bottom Bistro off Route 9. I think my friend is dying. Lalu kita akan dibawa menuju 24 jam sebelumnya, di mana terlihat gadis pirang bernama Nancy yang sedang pipis di tengah rumput, yang ternyata dia sedang mengetes kehamilannya, dan seperti kebanyakan remaja nakal lainnya, hasilnya pun menunjukkan ia positif berbadan 2. Sedih dengan kehamilannya, Nancy pun curhat kepada bestinya yang bernama Tabitha, dan di sini sang besti tak habis pikir dengan kelakuan Nancy yang sering bobo bareng dengan banyak pria, yang sekarang membuat Nancy bingung siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Kayaknya mesti buat podcast dulu nih. Fucking Pregs. Here's the tattoo. You don't know? Did you tell your dad? Ew. Setelah curhat, Nancy pun OTW menuju tempat kerjanya, dan di tengah perjalanan tiba-tiba mobilnya mogok dan membuatnya tantrum dan berjalan kaki menuju tempat kerjanya. Di tengah keyoloannya berjalan kaki, ia pun dihampiri temannya yang bernama Bobby dan mengajaknya OTW bareng walaupun hanya memakai sepeda. You're so cute, Bobby. Singkat cerita, akhirnya sampailah mereka di restoran bertuliskan dinner, dan bos yang juga ayah dari Nancy marah dan kecewa kepadanya yang telat masuk kerja dan menasehatinya untuk lebih disiplin, terlebih ia menjadikan Nancy sebagai manajer restoran. Walaupun ia sudah menjelaskan jika mobilnya mogok, sang ayah tetap menghukumnya untuk lembur berjaga nanti malam. Why are you so sweaty? The monster shot. I have to walk here. We're working late shift. What? No. This is so not fair. Ia pun kesal karena sudah merencanakan pesta bersama teman-temannya, namun sang ayah sebodoh amat dan menyuruhnya segera bekerja karena ini hari pertamanya sebagai manajer. Lalu Nancy pun terlihat melayani beberapa pelanggan di sana, dan tak lama setelah itu ia dihampiri oleh seorang koki di sana bernama Jake yang memberitahunya jika ia diberikan tugas untuk menemani Nancy lembur nanti malam. The fuck you eat, girl? Jesus, Jake. Are you pregnant? God, I'm just sick again. Mendapati dirinya akan lembur bersama Jack yang dikenal sebagai pecandu obat dan tukang mabok, ia pun hanya bisa pasrah. Play together. You and I work on The overnight, yes. Saat sedang duduk menghela nafas, Nancy dibuat kesal dengan segerombolan remaja bandel yang main di parkiran restorannya. Bukannya pergi, si botak malah melemparinya dengan bangkai. Let's get the fuck out of here with that. Mereka yang kenal dengan julukan Nancy sebagai wanita Sasimo langsung mengejeknya karena dengan gampangnya ia tidur dengan banyak pria. Mendengar itu, Nancy yang kesal langsung menyuruh mereka semua untuk pergi dari sana. Go play in traffic, needle dick. Belum habis kemarahannya, Nancy dibuat tantrum lagi, di mana para remaja bangor tersebut kini malah masuk ke restorannya dengan mengenakan topeng yang aneh. Bingung dengan cara apa lagi mengusirnya, Nancy pun membuat gimmick dengan memanggil polisi. I'm calling the cops. I need you to send over a cop now, please. They're being abusive and they won't leave. It's Fat Bottom Bistro on 9. Mendengar ancaman yang dilakukan Nancy, para remaja bangor ini pun seketika pergi. Namun sebelum itu, salah satu dari remaja ini berkata jika ia akan kembali nanti. You know what? I ordered fries. I'll be back later. Hold them for me. It's a fucking promise. Setelah itu, Nancy yang emosi melampiaskan semua amarahnya kepada para karyawan restoran yang tak bersalah dan meminta mereka tidak protes, terlebih sekarang ini ialah manajer restoran. When I make a decision, I don't want to hear it from anyone younger than most of you, but I am the manager. Melihat keegoisan Nancy, Jack pun menasehatinya untuk tidak mengusir pelanggan dengan kata kasar. Mau bagaimanapun bentuknya, pelanggan adalah raja. Ia juga memperingatinya untuk tidak semena-mena sementang ia anak pemilik restoran
Apalagi semua yang ia lakukan telah merugikan restoran. Mendengar itu, Nancy langsung menunjukkan emosi dan keegoisannya dengan langsung memecat Jake. You, Jake, you're fired. Melihat keegoisan bosnya itu, Jake merasa aneh karena ia dipecat hanya karena menasehati Nancy. Namun ia yang keras kepala tak peduli dan langsung mengusirnya pergi. Petey's my ride. Then go wait in the fucking parking lot. Setelah merenungi sikapnya sejenak di WC, Nancy kembali tantrum kepada Bobby yang berniat menenangkannya, yang padahal Bobby hanya ingin mendekatinya. I don't want you here. Trying to see if you were okay. You're a nice guy. You are. You don't get it either, do you? But you're never gonna get with me. Konyolnya, Nancy tak sadar jika sikapnya itu banyak dilihat pengunjung restoran yang tak nyaman dengan sikap Nancy. Setelah itu, Nancy membersihkan bangkai yang dilempar remaja bangor tadi dan terlihat betapa menyedihkannya Jack duduk di mobil menatapnya. Namun Nancy tetap saja bodoh amat dan tak memperdulikannya. Sore harinya, semua pegawai pergi tanpa permisi. Ini semua terjadi karena mereka kesal dan kecewa dengan sikap egois Nancy. Malam harinya, karena tak ada satupun pegawai yang menemani, Nancy pun merapikan restoran sendirian dan setelah itu ia menelpon ayahnya untuk melaporkan kejadian di restoran dan betapa mumet kepala si ayah mendengar Jack dipecat karena ia merupakan pegawai restoran paling senior dan berniat membahas masalah ini besok harinya. Yeah, I had to. I fired Jake. Take charge, and so I did. Okay, I'm gonna deal with this later. You know why? Because the lights are on a time. They're on a time or they go off at sunrise. That's why I'm stuck here? Whatever. Tak lama berselang, kepanikan melanda Nancy karena dia merasakan kehadiran seseorang. Tak ingin kalah dengan rasa takut, dia pun menyalakan musik DJ dangdut TikTok terbaru 2025 dengan sangat kencang. Namun jogetan aduhannya tak membuat kepanikannya hilang saat ia mendengar kaca resto yang digedor seseorang. Ia mengira jika itu adalah remaja bangor yang kembali. Nancy kembali melakukan gimmick dengan mengancam menelpon polisi. I will call them again. Di tengah kepanikan yang melanda, akhirnya Nancy menelpon 911 untuk meminta bantuan. Namun sayangnya, seseorang telah memutus sambungan teleponnya. Hello? Lalu tiba-tiba, What do you want from me? If you're doing this to me! saat jantungnya ingin copot, beruntungnya seorang polisi datang dan langsung melakukan penyelidikan di dalam restoran. They're scaring the shit out of me. Setelah tak menemukan apapun di sana, polisi ini langsung melakukan pengecekan di luar. I think it might have been some kids messing around. Go ahead, Sheriff. As soon as I got here, they jetted away. I'm gonna stick around here for a bit. Setelah selesai melakukan pencarian, ia pun kembali ke resto dan berkata tak menemukan apapun yang aneh. Nancy pun menjelaskan jika tadi ada sekelompok remaja bertopeng yang menggunakan sepeda listrik menerornya. And they were banging on the windows. They were wearing these masks. They were here earlier. Did you say mopeds? Mendengar cerita Nancy, polisi tersebut mengajak Nancy segera pergi dari sini. Si polisi menjelaskan jika sebelumnya kepolisian sedang menyelidiki kasus pembantaian sekelompok remaja yang dimana setelah membunuh si pelaku membawa kabur sepeda listriknya. Belum selesai bercerita, tiba-tiba sungguh malang sekali nasib polisi baik ini, niat menolong tapi dirinya malah dihabisi oleh seseorang. Di tengah suasana genting, tiba-tiba Bobby muncul dan seketika Nancy yang panik mengajaknya masuk ke restoran. Bobby, what the fuck are you doing? Give me your phone. Saat persembunyiannya ketahuan, Nancy kabur dan mencoba meminta bantuan bestinya. Namun sungguh suwe, dirinya dan Bobby harus tertangkap manusia bertopeng dan mencoba menyodorkan mereka berdua. Nancy yang cerdik dan sudah menonton banyak alur film psikopat melakukan perlawanan dengan menusuk si manusia topeng.
Dan secara mengejutkannya, para pelaku ini bukanlah remaja nakal tadi siang, melainkan para pegawai restoran yang membuat Nancy menjadi tantrum. Usut punya usut, ternyata setelah Jack dipecat, ia meminta maaf dan memohon karena saat ini dirinya adalah tulang punggung keluarga, namun Nancy tak peduli dan langsung mengusirnya. Di dalam mobil, Jack terlihat putus asa karena bingung kemana lagi harus mencari duit untuk membayar utang, dan seperti scene tadi terlihat, Nancy yang sedang membuang bangkai, cuek dan bodoh amat. Di perjalanan pulang bersama adiknya, Jack berniat mendatangi remaja nakal yang menjadi penyebab semua ini terjadi. Fire me like that. Oh man, with a plan. Pull the truck over. Sesampainya di sana, Jack memarahi mereka karena ulah mereka yang membuat hidupnya hancur. Bukannya meminta maaf, para remaja beban orang tua ini malah balik mengejeknya serta meledek adiknya seperti idiot. Jack yang frustasi karena banyak utang tiba-tiba melampiaskan kekesalannya secara brutal. What'd you call my brother? Because of your shenanigans. Because of you little twats. Fuck this shit! It'll be fine. It'll be fucking fine! Oh, motherfucker, get back! You shoot him if they move. Die already! Dance, come on. Come here. Shoot him in the head. Fuck you! Seketika mereka pun menjadi panik karena telah menghabisi remaja nakal tersebut. Namun merasa sudah terlanjur basah, Jack berniat mengerjai Nancy. Namun ia menyuruh adiknya duluan, sementara dirinya akan mengajak Bobby dan Paddy. Berpindah ke Bobby yang sedang curhat kepada Paddy yang mengatakan jika dirinya ingin memiliki Nancy. Namun Paddy melarangnya karena menurut gosip Nancy sudah banyak tidur dengan pria-pria hidung belang. Tak lama Jack datang dan meminta mereka berdua membantu rencananya. Kemudian ia menunjukkan sepeda listrik hasil curian dari remaja nakal tadi, dan kali ini ia berniat ngeprank Nancy untuk balas dendam dengan cara menakutinya. I got an idea. Where are we gonna go? Dan seperti scene yang kita lihat sebelumnya, aksi mereka pun dimulai. Petey, come here. Just to freak her out a little bit, yeah? Oh my fucking god, I'm scared. Sampai akhirnya si polisi datang dan mereka bersembunyi di gudang. Karena hal ini, Jack meminta mereka untuk mengalihkan perhatian si polisi. Namun seketika Bobby shock melihat kelakuan Jack yang membantai polisi, dan akhirnya ia ingin menyudahi prank ini dengan berpura-pura datang seperti scene awal tadi. Melihat tindakan Bobby yang di luar rencana, Jack pun bingung. Lalu Paddy berkata ini semua salahnya karena ia malah membantai polisi secara brutal, dan karena kejadian ini yang awalnya hanya prank semata berubah menjadi maut yang sangat mematikan. Go in there and find both. Kembali ke situasi di mana Nancy yang tak sengaja menusuk adik Jack, dan karena ketakutan akhirnya ia berlari hingga ia mempunyai sebuah akal ketika melihat daging yang dibuang di tong sampah. Di dalam restoran, Jack menyuruh Paddy memburu Nancy, sementara Jack menjadi murka dengan Bobby karena tindakannya yang di luar rencana membuat sang adik tertusuk, dan pada akhirnya Jack gelut dengan Bobby. Kembali ke Nancy yang sedang dikejar Paddy, beruntungnya ia berhasil lolos dan mengalahkannya. Betapa menyedihkannya Nancy melihat Bobby yang sekarat dan memberikannya sebuah kunci mobil untuk pergi, dibarengi dengan Jack yang terus memburunya. Lagi dan lagi Nancy berhasil menusuk Jack dan kabur dengan nafas yang Senin Kemis. Namun Jack berhasil menangkapnya dan menusuknya berkali-kali di dalam restoran. Jack yang tak ingin disalahkan dengan cepat kabur dari sana, dan ternyata seseorang yang menelpon 911 di awal film adalah ulahnya yang berpura-pura seakan ada pembantaian di restoran dan segera meminta bantuan. There's just blood everywhere. There's the bottom bistro.
Sungguh edan Nancy yang ditusuk berkali-kali hingga bersimbah darah kembali bangkit bak vampir yang ternyata dia menggunakan daging untuk melapisi tubuhnya. Namun tetap saja luka di pinggangnya membuat ia harus encok dan dengan terpincang-pincang ia menghampiri jasad Bobby sembari menangis dan pergi dengan mobil. Berpindah ke Jack yang makin ketakutan aksinya tertangkap dan berniat meninggalkan kota sejauh mungkin. Namun siapa sangka Nancy yang dendam menghampiri rumah Jack. Saat Jack mendengar suara bel pintu dan membukanya, tiba-tiba dan akhirnya drama perdendaman ini pun berakhir. Dan dengan terencok-encok, Nancy pun berjalan hingga ia tumbang dan beruntungnya si ayah datang. The fuck happened? Sang ayah pun syok dengan keadaan putrinya yang terluka parah. Sebelum dibawa ke rumah sakit, dengan berat hati Nancy pun jujur kepada ayahnya jika dirinya sedang hamil yang entah siapa bapaknya. Dan film pun selesai. Gimana guys, filmnya menegangkan bukan? Yang awalnya hanya ingin prank belaka, namun berujung menjadi kegiatan pembantaian secara tragis. Dari film ini kita bisa belajar menurunkan ego kita. Jangan seperti Nancy yang angkuh terhadap karyawan ayahnya, karena kita tidak tahu betapa mengerikannya orang baik yang tersakiti ketika mereka balas dendam. Udah nonton film Joker kan? Semua penjahat berawal dari pria-pria tersakiti. Oke, sekian untuk video kali ini. Tekan like apabila kamu menyukai video ini. Tekan share dan subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang. Tulis di kolom komentar untuk request video-video selanjutnya. And see you next video.